Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, terima kasih sebelumnya saya ucapkan karena telah mengunjungi channel ini untuk mendengarkan kisah inspiratif. Salam dari saya, salam sehat, salam sejahtera, dan salam barokah. Mudah-mudahan kisah ini memberikan manfaat pada kita semua, dan selamat menyaksikan video ini sampai akhir. Pertama kali aku melihat teman suamiku, aku merasakan hal yang berbeda darinya. Di saat suamiku hanya bisa menyiksa dan tidak memberikanku nafkah, sebuah kehidupan yang sudah seperti neraka, aku sungguh sudah tidak sanggup. Makanya aku langsung meminta tolong kepada teman suamiku untuk membawaku kabur. Dan aku berjanji akan memberikan sesuatu yang enak-enak. Dan kami berdua pun melakukan itu. Halo sahabat, persiapkan diri dan kencangkan celana dalam kalian untuk mengikuti kisahku yang sangat seru dan penuh ketegangan ini. Namun jangan lupa, yang belum subscribe di-subscribe dulu ya. Serta tulis di kolom komentar, kalian semua dari mana saja. Dan inilah kisahku. Dinda, perempuan cantik berusia 40 tahun, duduk termenung di ujung ranjang kayu reyotnya. Wajahnya masih menyimpan sisa luka lebam yang baru kemarin diberikan oleh tangan kasar suaminya, Andre. Hidupnya seolah tak pernah diberi ruang untuk bernapas. Sejak ia dinikahkan oleh orang tuanya karena hutang, Dinda hanya bisa menunduk dan menerima nasib. Cinta tak pernah menjadi alasan pernikahan mereka, hanya utang dan keterpaksaan. Andre adalah lelaki yang tak pernah bekerja. Hari-harinya dihabiskan dengan tidur, bermain kartu, dan mabuk-mabukan. Nafkah hanyalah kata asing di rumah tangga mereka. Sementara Dinda, selain mengurus rumah, terpaksa mengambil pekerjaan menjahit dari tetangga demi sesuap nasi. Namun kerja kerasnya tak pernah dihargai. Justru pukulan dan makian menjadi hadiah dari suaminya hampir setiap malam. Malam hari adalah waktu yang paling Dinda benci. Ketika sunyi datang, Andre biasanya pulang dalam keadaan mabuk, mencari alasan sekecil apapun untuk melempar barang atau menarik rambutnya. Tubuh Dinda sudah terbiasa dengan luka. Tapi yang lebih perih adalah hatinya yang sudah mati rasa. Ia tak lagi berharap bahagia, hanya berharap bisa bertahan hidup sehari lagi. Tetangga-tetangga mulai mencium keanehan, tapi Dinda selalu menutupinya. Ia malu, takut, dan bingung harus meminta tolong pada siapa. Tak ada keluarga yang bisa ia andalkan. Ayah dan ibunya sudah tiada. Dunia terasa sempit, dan Dinda seakan terjebak dalam jeruji pernikahan yang tak pernah ia pilih. Namun hidup, sekejam apapun, selalu menyisakan celah harapan. Dan harapan itu mulai datang di hari yang tak ia duga. Hari ketika seorang pria asing berdiri di depan pintu rumahnya, membawa sebuah senyum yang lama tak ia lihat di wajah siapapun. Pria itu adalah Raka, sahabat lama Andre yang baru saja kembali dari perantauan. Ia datang membawa harapan dan takdir baru yang akan mengubah segalanya. Kedatangan Raka ke rumah kecil itu disambut dengan nada kasar oleh Andre, yang langsung memintanya masuk tanpa basa-basi. "Lo harus bantu gue, Kak. Gue lagi butuh duit," ucap Andre sambil menggaruk kepala yang tak gatal. Raka hanya mengangguk pelan, lalu matanya secara tak sengaja menatap ke dalam rumah. Di sana, berdiri seorang perempuan bermata sendu yang cantiknya tak bisa disembunyikan oleh luka di pipinya. Itulah pertama kalinya Raka melihat Dinda. Hati Raka seperti dipukul pelan. Perempuan itu, ada sesuatu dalam tatapannya. Bukan sekadar luka, bukan sekadar kecantikan, tapi semacam jeritan diam yang menggantung di balik mata itu. Saat pandangan mereka bertemu, Dinda dengan cepat menunduk, namun sempat melirik sekejap seperti ingin berkata, "Selamatkan aku." Andre tidak sadar apapun. Ia terlalu sibuk membual tentang rencana bisnis fiktif dan kebutuhannya akan uang pinjaman. Raka mendengarkan sambil sesekali melirik arah Dinda yang berdiri diam di dapur. Pura-pura mencuci gelas, tapi matanya sesekali mencuri pandang ke arah mereka, seolah menunggu isyarat dari seseorang yang bisa mengubah takdirnya. Setelah beberapa saat, Andre keluar sebentar untuk membeli rokok.
Raka dan Dinda pun hanya berjarak beberapa meter tanpa penghalang. Saat itu, Dinda perlahan mendekatkan diri sambil menaruh piring di meja. Ia berbisik lirih tanpa menoleh. "Tolong aku." Hanya 2 kata, tapi cukup untuk membuat jantung Raka berdebar tak menentu. Ia tak bisa menjawab, hanya terpaku dan menatap punggung wanita itu yang segera kembali ke dapur. Malam itu, saat Raka pulang ke rumah kontrakannya, pikirannya tak bisa tenang. Wajah Dinda terus menghantui benaknya. Ia mencoba mengalihkan perhatian, tapi tatapan mata Dinda tadi siang terus memanggil-manggil dalam kepalanya. Raka mulai sadar. Dia tidak hanya jatuh hati, tapi juga mungkin ditakdirkan untuk menjadi penyelamat dari luka yang selama ini terbungkam. Malam itu udara terasa berat. Dinda terbaring di lantai ruang tamu, matanya menatap langit-langit yang retak sambil menahan nyeri di bahunya. Andre kembali pulang dalam keadaan mabuk, melempar sepatu ke arahnya hanya karena Dinda telat memasak nasi. Ia sudah terbiasa dengan perlakuan semacam itu, tapi malam ini, entah kenapa, luka di dalam dadanya terasa lebih dalam dari biasanya. Mungkin karena tadi siang, Dinda melihat secercah harapan di mata seseorang, Raka. Di tempat lain, Raka duduk gelisah di teras rumah kontrakan yang baru ia sewa seminggu lalu. Rokoknya tinggal puntung, tapi pikirannya terus terbakar oleh kalimat lirih Dinda, "Tolong aku." Kalimat yang seharusnya biasa, tapi terasa seperti sumpah mati dalam telinganya. Ia tak bisa diam. Ia tahu, jika ia pergi begitu saja tanpa melakukan apa-apa, dia akan jadi pengecut seperti lelaki lain yang hanya menonton penderitaan perempuan. Lewat tengah malam, Raka mengambil keputusan. Ia kembali ke rumah Andre dengan langkah pelan, memastikan tak seorang pun melihatnya. Ia berjalan menyusuri sisi rumah, mencari celah. Dan benar saja, ada jendela yang tidak dikunci. Dengan hati-hati, ia mengetuk perlahan. 3 ketukan, jeda, lalu 2 ketukan. Kode yang ia buat sendiri, berharap Dinda akan mengerti. Tak lama kemudian, suara langkah pelan terdengar dari dalam. Jendela terbuka, dan wajah Dinda muncul dalam kegelapan. Meski samar, sorot matanya masih sama, penuh luka, tapi kini disisipi keberanian kecil. "Kau datang," bisiknya, nyaris tanpa suara. Raka hanya mengangguk. "Kita harus bicara." "Aku nggak kuat lagi," lanjut Dinda. Ia membuka jendela sedikit lebih lebar, dan Raka pun masuk perlahan, duduk di lantai kayu yang dingin. Di dalam kegelapan malam, mereka duduk berseberangan, saling menatap dalam diam. Dinda mulai bercerita tentang hidup yang tak pernah ia pilih, tentang malam-malam penuh tangis, tentang mimpi yang mati sejak ia menikah dengan Andre. Raka mendengarkan tanpa menyela, matanya merah karena marah dan iba. Dan saat Dinda menunduk menangis perlahan, Raka menggenggam tangannya. Hang. Dan Dinda tahu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia tidak sendiri. Dinda masih menggenggam tangan Raka ketika suara dengkuran Andre terdengar dari kamar. Wajahnya pucat, takut suara mereka terdengar. Raka pun menenangkan. "Tenang, aku akan bantu kamu keluar dari neraka ini. Tapi kita harus sabar dan hati-hati." Dinda hanya mengangguk pelan. Matanya penuh harap sekaligus cemas. Ini pertama kalinya seseorang ingin membelanya tanpa pamrih. Dan itu membuatnya gentar sekaligus berani. "Dia nggak akan biarkan aku pergi dengan mudah," bisik Dinda lirih. "Setiap kali aku bicara soal pisah, dia selalu bilang aku milik dia seumur hidup. Dia ancam bakal nyakitin siapapun yang dekat sama aku." Raka menatapnya dalam-dalam. "Dinda, aku bukan orang yang gampang takut. Aku pernah hidup di jalanan. Aku tahu bagaimana cara menghadapi orang seperti Andre." Ucapannya tegas, tapi penuh ketulusan. Malam itu mereka menyusun rencana diam-diam. Raka akan perlahan mencari celah hukum, mengumpulkan bukti kekerasan, dan jika perlu, akan melibatkan polisi atau LSM yang pernah ia kenal di perantauan. Tapi sebelum semua itu, yang paling penting adalah menjaga agar Andre tidak mencurigai kedekatan mereka.
Kita harus seperti orang asing di siang hari, dan baru berbicara hanya saat malam seperti ini, ucap Raka. Dinda terdiam sejenak. Kalau dia tahu, bisa-bisa kamu dibunuh. Ka. Raka tersenyum tipis. Kalau harus bertaruh nyawa untuk menyelamatkanmu, aku siap. Dinda menahan napas. Hatinya bergetar. Ia belum pernah merasakan dicintai seperti ini. Perlahan, air matanya menetes, tapi bukan karena sedih, melainkan karena hangat yang selama ini ia cari, akhirnya hadir di tengah hidupnya yang gelap. Sebelum fajar menyingsing, Raka keluar dari jendela yang sama, kembali ke kontrakannya dengan langkah ringan meski jantungnya masih berdebar. Ia tahu, sejak malam ini hidupnya akan berubah. Ia bukan lagi sekadar sahabat Andre. Ia kini menjadi pelindung seorang perempuan yang terluka, dan tanpa ia sadari, cintanya tumbuh semakin dalam. Sudah beberapa hari sejak pertemuan malam itu, Dinda dan Raka berusaha menjalani hari-hari mereka seolah tak ada yang terjadi. Raka tetap datang sesekali ke rumah Andre, membawa obrolan ringan dan tawa palsu, sementara Dinda berpura-pura sibuk di dapur. Tapi di balik semua itu, mereka saling bertukar isyarat lewat tatapan singkat, gerak tangan halus, atau catatan kecil yang diselipkan di bawah gelas kopi. Namun, Andre bukan orang bodoh. Meskipun malas dan kasar, ia mulai merasa ada yang tidak beres. Kenapa lo akhir-akhir ini sering ngeliatin dapur? Kak, lo naksir istri gue, ya? Tanyanya setengah bercanda, tapi matanya menyimpan bara curiga. Raka hanya tertawa dan menepuk pundaknya. Gila lo, Andre. Lo pikir semua cewek bisa gue suka? Dinda terlalu pendiam buat gue. Ia berhasil menyembunyikan kegugupannya. Untuk sementara. Malam itu, Dinda menjadi sangat hati-hati. Ia tak berani membuka jendela seperti biasanya. Tapi saat rumah mulai sepi, ia menemukan kertas kecil di dalam saku bajunya yang sudah dilipat. Tulisan tangan Raka ada di sana. Aku akan datang 2 malam lagi. Bersiaplah, kita akan mulai langkah pertama. Dinda menggenggam kertas itu erat-erat dan menyimpannya di bawah bantal, seolah itu surat dari malaikat penyelamatnya. Namun tak disangka, Andre diam-diam mulai menggeledah barang-barang Dinda. Ia menemukan secari kertas kecil dengan tulisan asing yang belum sempat Dinda buang. Amarahnya langsung menyala. Ia menatap kertas itu dengan rahang mengeras. Ia belum tahu isi pesannya sepenuhnya, tapi ia tahu ada yang disembunyikan. Matanya merah, dan saat itu, ia bersumpah akan mencari tahu kebenarannya dengan caranya sendiri. Dinda tidak tahu bahwa badai akan segera datang. Ia tidur malam itu dengan sedikit harapan dan setitik senyum, tak menyadari bahwa langkah kakinya menuju kebebasan sedang dibuntuti oleh bayang hitam penuh murka. Dan bagi Raka, waktu sudah hampir habis. 1 langkah salah saja, dan semuanya bisa runtuh. 2 malam kemudian, Raka datang sesuai rencana. Ia menunggu di dekat pagar belakang, tempat semak-semak tumbuh lebat, menyembunyikan dirinya dari pandangan siapapun. Saat ia mengangkat wajah, jendela kamar perlahan terbuka. Wajah Dinda muncul, tampak cemas tapi tetap tenang. Raka memberi isyarat agar ia turun perlahan, membawa tas kecil berisi pakaian dan dokumen penting yang sudah ia siapkan. Tapi rencana itu gagal. Saat Dinda melangkah turun, tiba-tiba terdengar suara gebrakan pintu kamar. "Dinda ah!" teriak Andre dengan suara parau penuh amarah. Lampu rumah menyala semua. Dinda gemetar di tempat, dan Raka langsung menyelinap mundur ke balik semak, menahan napas. Andre memegangi kertas yang ia temukan 2 hari lalu. "Kamu pikir aku bodoh? Kamu main belakang, ya? Siapa dia?" Dinda membeku. Ia mencoba membela diri, namun Andre menamparnya keras hingga ia jatuh tersungkur. Raka, yang melihat kejadian itu dari luar, hampir saja menyerbu masuk, tapi ia menahan diri. Ia tahu, jika ia muncul sekarang, semuanya bisa berantakan. Ia harus berpikir lebih panjang. Saat Andre pergi ke dapur mencari sesuatu, mungkin pisau atau botol,
Dinda dengan cepat menutup jendela dan menguncinya dari dalam, memberi isyarat kepada Raka agar pergi. Raka pergi dengan perasaan hancur. Ia gagal menyelamatkan Dinda malam ini. Tapi ia tahu satu hal, tidak bisa lagi hanya bermain sembunyi-sembunyi. Ia harus bergerak cepat. Malam itu, ia menghubungi seorang temannya yang bekerja di LSM Perlindungan Perempuan. Ia ceritakan semuanya, dan temannya berjanji akan membantu. Tapi butuh bukti kekerasan. Foto, rekaman suara, apapun yang bisa digunakan di pengadilan, kata temannya. Sementara itu, Dinda mengalami malam paling gelap dalam hidupnya. Andre mengurungnya di kamar, tak memberinya makan, dan terus mengancam akan membuatnya tak bisa lagi dilirik pria lain. Tapi di dalam hati Dinda, api kecil masih menyala. Ia tahu Raka tidak menyerah, dan ia pun tak akan menyerah. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya berarti bagi seseorang. Pagi itu, wajah Dinda tampak lebam dan tubuhnya lemah. Namun ia tetap memasak di dapur seperti biasa. Andre mengawasinya dengan mata penuh kecurigaan, seolah setiap gerakan Dinda adalah sandi rahasia. Tapi Dinda diam-diam mulai menyembunyikan satu hal, handphone kecil yang pernah diselipkan Raka di belakang lemari. Alat itu kini menjadi senjatanya. Malam hari, saat Andre tertidur karena mabuk berat, Dinda mulai merekam sekeliling rumah. Ia merekam luka di wajahnya lewat cermin, merekam suara bentakan Andre, bahkan sempat merekam saat Andre mengancamnya. Kalau kamu kabur, aku bakal cari dan kubunuh kamu. Suara itu berhasil ia simpan ke dalam memori kecil. Tangannya gemetar, tapi sorot matanya mulai menyala. Ia punya amunisi untuk melawan. Sementara itu, Raka berusaha menjaga jarak agar tidak mencurigakan. Ia pura-pura sibuk bekerja serabutan dan jarang mengunjungi Andre. Tapi setiap malam, ia berkomunikasi dengan temannya di LSM, mengirim bukti yang berhasil dikumpulkan Dinda. Kita butuh satu video lagi, yang menunjukkan kekerasan secara langsung, kata temannya. Raka hanya bisa mengangguk, menahan kemarahan yang membakar dada. Dinda tahu risikonya. Tapi malam berikutnya, ia sembunyikan ponsel di sela baju dan pura-pura menjatuhkan gelas. Seperti biasa, Andre murka. Ia menendang kursi, lalu menjambak rambut Dinda. Tangisan Dinda nyata, tapi kali ini ada niat kuat di balik air mata itu. Kamera kecil merekam segalanya. Dan malam itu, setelah Andre tertidur, Dinda berdoa dalam bisik. Ya Allah, jangan biarkan aku mati sebelum aku bebas. Esok harinya, Raka menerima kiriman video dari Dinda lewat sinyal wifi tetangga yang sempat ia bajak diam-diam. Saat ia memutar video itu, Raka tak bisa menahan air mata. Kau wanita terkuat yang pernah aku temui, ucapnya lirih. Ia tahu, waktunya hampir tiba. Semua bukti sudah cukup. Kini saatnya menjalankan misi penyelamatan terakhir. Raka berdiri di depan kantor LSM dengan napas berat. Ia menyerahkan semua bukti, video kekerasan, rekaman ancaman, dan foto luka Dinda. Petugas langsung bergerak cepat. Mereka menghubungi pihak kepolisian, dan kasus Dinda resmi masuk dalam pengawasan hukum. Kita akan lakukan penggerebekan dalam 2 hari. Tapi dia harus siap keluar saat waktunya tiba, kata salah satu petugas dengan nada tegas. Malam itu, Raka mengirim pesan ke handphone rahasia milik Dinda. 2 malam lagi, jam 2 dini hari. Kamu harus sudah siap. Polisi akan datang. Tetap kuat. Dinda membaca pesan itu sambil menahan air mata. Harapan yang dulu hanya angan kini jadi nyata. Tapi waktu berjalan lambat saat kau menunggu kebebasan, apalagi di bawah ancaman kekerasan. Dinda semakin berhati-hati. Ia menyimpan pakaian dan surat-surat penting dalam ember kosong di dapur, ditutup dengan kain pel. Ia berpura-pura tunduk dan lemah, agar Andre lengah. Tapi Andre mulai merasa ada yang aneh. Ia mabuk terus-menerus, namun tatapannya tajam, mengawasi Dinda setiap saat. Kamu lagi rencana apa? Hah? Bentaknya satu malam. Tapi Dinda hanya menjawab, aku cuma capek.
Aku nggak punya rencana apa-apa. Hari yang ditunggu pun tiba. Tepat jam 2 dini hari, suara langkah kaki terdengar dari luar. Raka berdiri bersama 2 polisi dan 1 petugas LSM di balik pagar rumah Andre. Mereka masuk pelan-pelan dari belakang. Dinda sudah bersiap dengan tas kecilnya di tangan. Saat pintu didobrak, Andre yang sedang tertidur langsung terbangun dan mengamuk. "Apa-apaan ini?" teriak Andre. Tapi sebelum ia sempat menyerang siapapun, polisi langsung memborgol tangannya. "Anda ditangkap atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga dan kepemilikan narkoba," kata salah satu petugas. Saat polisi menggeledah rumah, mereka menemukan serbuk putih di bawah tempat tidur, barang haram yang selama ini ia sembunyikan. Dinda berdiri di sudut ruangan dengan air mata mengalir, tapi bukan karena takut, melainkan karena lega. Pagi itu, langit tampak lebih cerah dari biasanya. Setelah bertahun-tahun hidup dalam belenggu, Dinda menghirup udara bebas dari atas mobil petugas yang membawanya ke rumah perlindungan perempuan. Raka ikut duduk di sebelahnya, tak berkata apa-apa, tapi tatapannya penuh ketenangan. Dinda hanya menatap keluar jendela, air matanya menetes diam-diam, bukan karena sedih, tapi karena ia tak percaya akhirnya bisa keluar dari neraka hidupnya. Di rumah perlindungan, Dinda mendapat ruangan kecil namun nyaman. Ia diberi pakaian bersih, makanan hangat, dan, yang paling penting, tempat aman untuk memulihkan luka batin. Beberapa hari pertama ia banyak diam, hanya menjawab pendek saat diajak bicara. Tapi Raka datang hampir setiap sore, duduk di beranda bersamanya, tanpa paksaan, tanpa banyak kata, hanya kehadiran. Suatu sore, Dinda akhirnya bicara lebih panjang. "Kamu tahu, dulu aku pikir aku bakal mati di rumah itu. Tapi kamu datang." Suaranya bergetar. Raka menoleh, memegang tangannya dengan lembut. "Kamu yang menyelamatkan dirimu sendiri, Din. Aku cuma bantu buka pintunya." Kalimat itu menghujam hati Dinda dengan hangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sementara itu, kasus Andre mulai masuk proses hukum. Barang bukti narkoba yang ditemukan cukup untuk menjatuhkan hukuman berat. Ditambah dengan bukti kekerasan terhadap istri, Andre resmi ditahan dan tak bisa menyentuh Dinda lagi. Dunia yang dulu gelap kini mulai membuka cahaya, sedikit demi sedikit. Dinda mulai tersenyum lagi, meski masih samar. Malam itu, saat langit berbintang, Dinda duduk di balkon rumah perlindungan. Raka berdiri di sebelahnya. "Kalau kamu sudah siap," kata Raka pelan, "aku ingin ajak kamu memulai hidup baru. Bukan karena kasihan, tapi karena aku cinta." Dinda menatap matanya, dan untuk pertama kalinya, ia percaya bahwa cinta itu bukan hanya luka. Mungkin, cinta bisa menyembuhkan. Dinda perlahan mulai bangkit dari luka lama. Di rumah perlindungan, ia mengikuti terapi, bercerita bersama para perempuan yang mengalami nasib serupa. Setiap hari ia semakin yakin bahwa dirinya bukan korban, tapi pejuang. Dan di antara semua yang mendukungnya, Raka adalah satu-satunya yang selalu ada, dalam diam, dalam sabar, dalam cinta yang tidak menuntut. Suatu pagi, Raka mengajak Dinda berjalan-jalan ke taman kecil di pinggiran kota. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dinda mengenakan baju berwarna cerah, dengan rambut yang terurai dan senyum yang belum pernah muncul selama bertahun-tahun. Mereka duduk di bangku taman sambil menikmati angin yang bertiup pelan. Raka membawa bekal buatan sendiri, nasi goreng dan teh manis hangat. "Rasanya seperti mimpi," ujar Dinda lirih sambil memandangi danau kecil di hadapan mereka. "Aku nggak pernah nyangka ada orang yang tulus sepertimu, setelah semua yang aku alami." Raka tersenyum kecil. "Aku nggak minta kamu langsung jatuh cinta, Din. Aku cuma ingin kamu tahu, kamu pantas dicintai. Tapi kali ini, dengan cara yang benar." Kalimat itu membuat hati Dinda bergetar. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin dalam. Bukan karena desakan, tapi karena kepercayaan yang tumbuh pelan-pelan. Dinda mulai memasak lagi, tapi bukan karena kewajiban. Ia memasak untuk Raka karena ingin.
Ia mulai belajar kembali tentang cinta, tapi kali ini bukan dari paksaan, melainkan dari kebebasan untuk memilih. Dan Raka, dengan ketulusan yang lembut, selalu berada di sisinya. Suatu malam, setelah makan malam sederhana di rumah kontrakan kecil yang disewa Raka, Dinda menatap wajah pria itu dengan penuh kehangatan. "Kalau aku mau memulai dari awal, kamu mau jadi awal itu?" Raka menatap Dinda dengan mata berkaca. "Dinda, aku sudah siap dari lama. Tinggal menunggu kamu siap juga." Dan malam itu, di bawah lampu temaram dan hujan rintik kecil di luar jendela, hati mereka akhirnya saling memilih. Kabar kedekatan Dinda dan Raka mulai menyebar di kalangan tetangga. Tak sedikit yang memandang sinis, menganggap Dinda terlalu cepat dekat dengan pria lain setelah berpisah dari Andre. Namun Dinda tak ingin hidupnya lagi-lagi dikendalikan oleh omongan orang. Ia tahu betul, Raka bukan pelarian. Raka adalah penyelamat. Raka pun menyadari situasi ini. Ia mengajak Dinda untuk bersikap tenang. "Kita enggak perlu buru-buru menikah kalau kamu belum siap. Tapi aku siap menghadapi omongan siapapun demi kamu," ujarnya sambil menggenggam tangan Dinda. Dinda mengangguk, tersenyum. "Aku juga siap. Selama kita saling jaga, aku enggak takut." Hari demi hari, Dinda mulai bekerja di sebuah toko kue rumahan, sementara Raka membuka bengkel kecil di dekat pasar. Mereka hidup sederhana, namun bahagia. Tak ada teriakan, tak ada ancaman, tak ada malam yang diakhiri dengan tangisan. Malam-malam mereka kini diisi dengan tawa kecil, cerita harian, dan rencana masa depan. Suatu sore, Raka datang ke tempat kerja Dinda dengan setangkai bunga melati di tangan. "Aku nggak bawa cincin sekarang," katanya sambil tersipu. "Tapi aku datang bawa niat. Din, maukah kamu menikah denganku?" Dinda terpaku, hatinya berdebar. Bunga sederhana itu jauh lebih indah dari perhiasan manapun yang pernah ia lihat. Dan dengan senyum lebar, ia menjawab, "Ya, Raka, aku mau." Rencana pernikahan pun mulai mereka susun. Tak mewah, tak berlebihan, tapi penuh ketulusan. Beberapa orang mulai mendukung, terutama sahabat-sahabat Dinda dari rumah perlindungan. Tapi bayang-bayang masa lalu masih membayangi. Sebab, dari balik jeruji besi, Andre masih menyimpan amarah, dan ia mulai menyusun rencana balas dendam. Di balik sel tahanan, Andre duduk dengan wajah gelap dan mata menatap kosong ke dinding. Ia sudah mendengar kabar tentang pernikahan Dinda dan Raka dari seorang kenalannya yang masih punya koneksi di luar. Amarahnya meletup-letup, bukan hanya karena kehilangan istri, tapi karena harga dirinya diinjak. Ia bersumpah, Dinda tak boleh bahagia. Andre mulai memanfaatkan kenalan lamanya, seorang preman bayaran yang sering ia bantu dulu. Lewat kunjungan rutin di penjara, ia menitip pesan, "Awasi Dinda, cari tahu tempat tinggalnya, dan ganggu kehidupannya. Bikin dia nyesel pernah ninggalin gue," bisik Andre sambil tersenyum miring. Preman itu pun mulai bergerak diam-diam. Sementara itu, Dinda dan Raka sibuk menyiapkan pernikahan mereka. Mereka sepakat untuk menggelar acara kecil di rumah sahabat Raka, hanya dihadiri keluarga dan orang-orang terdekat. Dinda mulai menjahit gaun sederhana, dan setiap malam mereka menulis janji pernikahan bersama. Bahagia terasa begitu dekat, seolah luka masa lalu tinggal kenangan. Namun kebahagiaan itu perlahan terganggu. Suatu malam, ada bayangan hitam yang mengintip di balik jendela rumah kontrakan mereka. Raka mengejarnya, tapi sosok itu menghilang dalam gelap. Lalu, keesokan harinya, Dinda menemukan surat tanpa nama yang diselipkan di pagar rumah. "Jangan mimpi hidup tenang. Aku masih ada." Dinda langsung pucat. Raka membaca surat itu dan langsung tahu. Andre. Ia menatap Dinda yang mulai panik. "Kita nggak akan biarkan dia menghancurkan hidup kita lagi," ucap Raka dengan nada tegas. "Aku akan jaga kamu, Din, bahkan kalau aku harus melawan dia sampai akhir." Dinda mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Kali ini, ia tidak akan lari. Ia akan hadapi semuanya bersama pria yang mencintainya sepenuh hati.
Malam itu, Raka memasang tambahan gembok di semua pintu dan jendela. Ia juga memasang kamera kecil di depan rumah untuk berjaga-jaga. Meskipun ia tak punya bukti kuat bahwa Andre dalangnya, surat ancaman itu terlalu jelas. Dinda mencoba tenang, tapi malamnya ia terbangun berkali-kali dari mimpi buruk. Raka memeluknya erat. "Aku di sini, Din. Aku nggak akan biarkan apa-apa terjadi padamu." Keesokan paginya, Raka pergi ke kantor polisi untuk melaporkan ancaman tersebut. Namun karena tak ada bukti fisik siapa pengirim surat itu, polisi hanya bisa memberikan pengawasan sementara. Raka pulang dengan perasaan was-was. Ia tahu Andre orang yang nekat. Bahkan dari dalam penjara pun, ia masih bisa mengendalikan orang-orangnya. Sementara itu, pria suruhan Andre mulai mengikuti Dinda dari kejauhan. Saat Dinda pulang dari pasar, ia merasa seperti dibuntuti. Di tikungan, pria itu mendekat dan berkata, "Ibu Dinda, salam dari orang lama." Dinda panik dan segera berlari, tetapi untungnya tetangga melihat dan meneriaki si pria. Ia kabur, namun kejadian itu membuat Dinda trauma kembali. Raka marah besar. Ia membawa Dinda kembali ke kantor polisi dan menuntut perlindungan. Kali ini, polisi mulai serius. Mereka meminta keterangan lengkap, termasuk kisah kekerasan yang dialami Dinda. Salah satu penyidik berkata, "Kami sebenarnya sedang menyelidiki jaringan narkoba Andre. Ancaman terhadap Ibu Dinda bisa jadi bagian dari tekanan mental yang dia ciptakan." Raka dan Dinda akhirnya setuju untuk bekerja sama. Di tengah tekanan itu, rencana pernikahan mereka sempat tertunda. Namun justru di saat genting itu, cinta mereka semakin kuat. Malam itu, di tengah kelelahan dan ketakutan, Dinda memegang tangan Raka dan berkata, "Kalau kita berhasil melalui ini, aku mau langsung jadi istrimu. Tak peduli tempat atau waktu." Raka membalas dengan senyum penuh tekad, "Kita pasti berhasil. Aku janji." Dinda mulai tinggal sementara di rumah aman yang disediakan pihak kepolisian. Raka menolak jauh dari Dinda dan memilih menetap bersamanya di sana dengan izin petugas. Mereka tak hanya saling menjaga, tapi juga saling menguatkan. Dinda belajar bela diri dasar dari polisi wanita yang bertugas, sementara Raka ikut aktif dalam penyelidikan jaringan Andre. Di sisi lain, Andre mulai gelisah. Preman suruhannya melapor bahwa Dinda dijaga ketat dan Raka sudah curiga. Ia pun membuat rencana lebih nekat, mengatur pelarian dari penjara dengan bantuan kaki tangannya. Namun rencana itu bocor. Polisi yang mengawasi gerak-geriknya langsung menambah pengamanan dan mempercepat proses hukum. Suatu malam, rumah aman tempat Dinda dan Raka tinggal dilempari batu. Sebuah pesan tertulis diselipkan di antara pecahan kaca. "Kamu pikir kamu bisa sembunyi selamanya?" Raka segera mengejar bayangan pelaku, namun orang itu menghilang di gang sempit. Untungnya, tak ada yang terluka. Tapi jelas, ancaman sudah terlalu jauh. Polisi akhirnya memutuskan menjerat Andre dengan tambahan pasal intimidasi dan upaya pembunuhan. Esok harinya, Andre dibawa ke persidangan terbuka. Dinda datang, dengan Raka mendampingi. Saat mereka masuk ruang sidang, mata Andre langsung menatap tajam ke arah Dinda, penuh kebencian. Tapi Dinda tak gentar. Ia berdiri dengan tegar di depan hakim dan menceritakan semua kekerasan yang ia alami, semua ancaman dan ketakutan yang menghantuinya selama bertahun-tahun. Ruang sidang hening saat Dinda menyelesaikan kesaksiannya. Banyak yang menahan napas. Andre mencoba menyangkal, tapi bukti dan kesaksian terlalu kuat. Hakim menjatuhkan hukuman tambahan 15 tahun penjara untuk Andre. Saat ia dibawa keluar ruangan, Andre hanya bisa menatap Dinda untuk terakhir kalinya. Kalah, hancur, dan ditinggalkan. Beberapa hari setelah sidang, Dinda dan Raka kembali ke rumah kontrakan kecil mereka. Suasananya masih sama sederhana, tapi terasa jauh lebih damai. Tak ada lagi ancaman, tak ada lagi rasa takut. Dinda membuka jendela lebar-lebar, membiarkan matahari masuk dan menyapu gelap yang selama ini tinggal di hatinya. "Ini pertama kalinya aku benar-benar merasa bebas," bisiknya.
Raka memeluknya dari belakang dan mencium keningnya. Kamu layak dapat hidup yang damai. Din, aku bersyukur bisa menemani kamu melaluinya. Dinda menatap wajah pria itu, lelaki yang tak pernah ia sangka akan menjadi penyelamat dan kekasih sejatinya. Mereka duduk berdua di teras, minum teh hangat, membicarakan masa depan, bukan lagi masa lalu. Tak butuh waktu lama, Raka kembali melamar Dinda secara resmi. Kali ini, dengan sebuah cincin mungil yang ia beli dari hasil kerja kerasnya membuka bengkel. Mereka memilih tanggal sederhana, dan pernikahan digelar di taman kecil dekat rumah. Hanya dihadiri sahabat, tetangga baik, dan 2 petugas polisi yang dulu berjasa membantu mereka. Ketika Dinda melangkah menuju pelaminan dengan gaun putih sederhana dan senyum lebar, banyak mata yang berkaca-kaca. Ia bukan hanya wanita cantik, tapi juga simbol kekuatan dan harapan. Raka menatapnya penuh cinta, lalu menggenggam tangannya dan membisikkan, "Mulai sekarang, hanya ada bahagia. Aku janji." Pernikahan mereka berlangsung hangat dan penuh tawa. Tak ada pesta besar, tapi ada cinta yang besar. Setelah upacara, mereka berdansa pelan di bawah langit senja, diiringi lagu sederhana dari radio tua. "Aku pernah berpikir hidupku sudah berakhir," kata Dinda, "tapi ternyata Tuhan masih beri aku kesempatan kedua." Raka menjawab, "Dan aku bersumpah, kesempatan ini akan aku jaga seumur hidupku." Usai pernikahan, Dinda dan Raka memulai kehidupan baru mereka dengan sederhana namun penuh cinta. Raka membuka bengkel kecil tak jauh dari rumah, sementara Dinda mulai menerima pesanan kue rumahan dari para tetangga. Tak perlu kemewahan, cukup kehangatan dan ketulusan yang membuat hari-hari mereka terasa lengkap. Setiap pagi, Raka mencium kening Dinda sebelum berangkat kerja. "Jangan lupa makan." "Ya," katanya. Dinda hanya tersenyum, sambil membekali Raka dengan roti isi buatan tangannya. Di sore hari, mereka duduk bersama menikmati teh dan saling bercerita tentang keseharian mereka. Hal-hal kecil seperti itulah yang dulu terasa mustahil bagi Dinda saat bersama Andre. Dinda pun mulai lebih terbuka kepada lingkungan. Ia ikut kegiatan pengajian ibu-ibu dan berbagi kisah tentang kekuatan dan kesabaran. Banyak wanita yang diam-diam mendatanginya untuk curhat, dan Dinda dengan lembut mendengarkan, memberi semangat. Ia tak lagi hanya korban, tapi juga inspirasi bagi banyak orang yang pernah merasakan luka serupa. Raka yang dulu hidup mengembara kini menemukan arti rumah dalam diri Dinda. Ia selalu mengatakan bahwa Dinda bukan hanya istrinya, tapi cahaya dalam hidupnya. Mereka belajar memasak bersama, menanam bunga di halaman, bahkan sesekali bersepeda keliling desa sambil tertawa lepas seperti 2 sahabat lama yang saling melengkapi. Pada suatu malam yang tenang, Dinda duduk di beranda sambil menatap langit penuh bintang. Raka datang membawa 2 cangkir coklat panas. "Kalau dulu kamu diberi pilihan kembali ke masa lalu atau tetap di sini bersamaku, kamu pilih yang mana?" tanya Raka. Dinda menoleh dan tersenyum hangat. "Aku nggak akan pernah mau kembali, karena disinilah hidupku dimulai." Beberapa bulan setelah pernikahan, kehidupan Dinda dan Raka semakin stabil. Bisnis bengkel Raka mulai dikenal banyak orang, sementara pesanan kue Dinda semakin meningkat hingga ia harus dibantu oleh 2 tetangga. Rumah kecil mereka pun direnovasi perlahan, dibangun dengan peluh dan cinta yang tulus. Tidak mewah, tapi sangat nyaman dan hangat. Suatu pagi, Dinda mendadak merasa mual dan pusing. Awalnya ia mengira hanya kelelahan, tapi setelah memeriksakan diri ke bidan desa, kabar mengejutkan pun datang. "Selamat ya, Bu Dinda. Anda hamil," kata sang bidan dengan senyum ramah. Dinda menutup mulutnya sambil menangis, bukan karena takut, tapi karena bahagia yang tak terlukiskan. Ketika Dinda memberitahu Raka, pria itu memeluknya erat dan menangis dalam diam. "Kamu serius? Aku bakal jadi ayah?" bisiknya dengan suara bergetar. Dinda mengangguk sambil tersenyum. Hari itu mereka berdua duduk di atas tikar halaman belakang, menatap langit senja, dan merasakan betapa hidup bisa berubah begitu indah setelah melewati badai. Waktu berjalan cepat. Kandungan Dinda makin besar,
dan kasih sayang Raka makin menjadi-jadi. Ia menjaga istrinya sepenuh hati, tak pernah membiarkan Dinda merasa sendiri. Mereka menyiapkan kamar bayi bersama, mengecat tembok dengan warna lembut, dan menempelkan stiker bintang-bintang di langit-langit. Setiap malam, Raka membacakan cerita sambil menempelkan telinga ke perut Dinda. Saat si kecil lahir, tangis pertamanya disambut dengan air mata haru. Dinda menatap buah hatinya sambil berbisik, "Selamat datang, malaikat kecil. Kamu lahir dari cinta yang tumbuh dari luka, dari harapan yang tak pernah padam." Raka menggenggam tangan Dinda dan berkata, "Ini bukan akhir cerita, Din. Ini adalah awal segalanya." Tamat. Terima kasih saudara telah menyaksikan video sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Akhir kata, apabila ada kekurangan dan kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.